tentunya ini menjadi PR besar bagi Indonesia beserta negara-negara G20 ini untuk bisa merumuskan agenda bersama. Trade tidak berjalan, ya. Ekspor impor tidak berjalan. Tidak boleh mengundang Rusia ke dalam forum. Jadi Indonesia dalam hal ini adalah dia tidak mau terikat, tidak mau ditekan oleh negara manapun. Halo, penggiat hubungan internasional, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton podcast ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Baiklah, kembali lagi ke Pola HI, podcast Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Sriwijaya. Bersama saya, Linda Septiani Subianto. Siapa saja Linda, seorang mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Baiklah, penggiat HI sekalian, spesial pada hari ini kita akan membahas tentang G20 dengan judul Peluang dan Tantangan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022. Bukankah ini topik yang sudah tidak asing lagi bagi penggiat HI sekalian? Dan tanpa berlama-lama lagi kita akan membawa narasumber yang expert di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Yustian Yusa, SSMSI. Halo, apa kabar Pak Yusa? Kabar baik, Linda. Oke, dosen PA saya ya. Bapak akhir-akhir ini kesibukannya apa, Pak? Ya, jadi sebagaimana ya dosen ya. Iya, jadi Pak? kita mengajar, meneliti, membimbing ya. Terus juga kita ada beberapa kegiatan ilmiah lainnya gitu ya. Jadi seperti itu Linda ya. Apalagi dengan tema G20 ini adalah merupakan tema yang saya cukup concern untuk mengikutinya. Oke, membimbing Linda juga ya tentunya Iya. Pak ya. Oke, teman-teman sekalian, Pak Yusa ini adalah dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang konsennya ada di ekonomi politik global. Benar ya Bapak? Ya, betul. Oke, baiklah penggiat HI sekalian, spesial pada hari ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Tetapi penggiat HI sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut bersama narasumber, maka dengarkanlah cuplikan berikut ini. Check this out. Beberapa hari yang lalu telah terjadi suatu agenda besar dunia di mana negara-negara yang memiliki perekonomian tinggi dunia mengadakan suatu pertemuan yang disebut G20. G20 sendiri adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governors atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Pada tahun ini negara kita Indonesia menjadi presidensi dan tuan rumah dalam agenda besar nan bersejarah ini. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya tantangan dan peluang bagi Indonesia sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 ini? Mungkin di sini penggiat HI dan juga Linda sudah sangat penasaran nih Pak dengan topik kita pada hari ini. Yaitu bisa dijelaskan dulu Pak Yusa, bagaimana sejarah dan perkembangan G20 itu sendiri. Oke. Silakan Pak. Ya, terima kasih Linda ya. Jadi G20 itu atau kita membahasakannya itu biasanya G20 ya. Itu merupakan forum kerjasama multilateral antar negara yang terdiri dari 19 negara utama plus Uni Eropa. Nah, jadi 19 negara utamanya itu seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jepang, ya, dan negara-negara besar ya. Jadi itu sudah mewakili. Jadi kalau misalnya kita lihat G20 ini adalah merepresentasikan dari 65% populasi dunia. Lalu sekitar 60% populasi dunia, lalu 75% total perdagangan dunia. Lalu juga merepresentasikan sekitar 80% dari GDP, ya, produk domestik bruto. Jadi kalau kita melihat sangat strategis sekali posisi G20 ini. Ya, karena ini hampir merepresentasikan setengah dari dunia internasional gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Ya.
mewakili dunia dari negara-negara yang besar ini. Ya. Oke, selanjutnya Pak, Indonesia ini kan sebagai presidensi di G20 tahun 2022 ini Pak. Lalu tantangan apa yang dimiliki oleh Indonesia terkait hal tersebut Pak? Oke, jadi di tahun 2022 ini presidensi Indonesia ini mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah recover, pulih ya. Jadi di sini Indonesia ini mengajak seluruh anggota G20 ini untuk bisa pulih secara bersama-sama, lalu juga pulih secara lebih kuat lagi dan berkelanjutan. Nah, jadi tantangannya nanti adalah apalagi tema pulih ini berhubungan dengan pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi PR besar bagi Indonesia beserta negara-negara G20 ini untuk bisa merumuskan agenda bersama bagaimana untuk melakukan exit strategi agar bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Oke, luar biasa Pak. Tantangannya luar biasa berat ya, apalagi kita menghadapi COVID-19 baik di Indonesia maupun global. Lalu Pak, terkait hal tersebut bagaimana kesiapan Indonesia dalam menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini Pak? Ya. Jadi kalau saya lihat presidensi G20 ini untuk Indonesia ya, ini sudah sangat siap. Jadi dimulai dari beberapa pertemuan-pertemuan. Jadi kita lihat sini, G20 ini sebenarnya terdiri dari dua track ya. Dua track atau dua jalur pertemuan. Pertama adalah finance track atau track keuangan, yang kedua adalah Sherpa track ya. Jadi track non keuangan ya, dalam hal ini adalah track-track yang berhubungan dengan pembangunan. Nah, jadi sebelum nanti summit ya, sebelum KTT ya, konferensi tingkat tinggi, ini sudah mulai pembicaraan dari working group ya, ministerial group gitu. Nanti sekarang yang kemarin itu B20, jadi forum bisnis antar kamar dagang anggota G20 seperti Kadin ke Indonesia diwakili oleh Kadin. Jadi kemarin itu mengadakan pertemuan, jadi asosiasi-asosiasi seperti asosiasi pelayaran, asosiasi perkebunan ya, dan segala macam itu tuh merumuskan bersama gitu. Gimana caranya kita ini bisa tadi recover together dan recover stronger. Nah, jadi fase-fase pertemuan itu membuat Indonesia saya lihat sejauh ini sangat siap gitu untuk bisa memegang tampuk kepemimpinan atau presidensi di G20 ini. Oke Pak, Linda tertarik sekali dengan kalimat recover together, recover stronger. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Pak Yusa punya pengertian tersendirikah terkait hal tersebut, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya, pulih tadi ya. Jadi pulih di sini adalah pulih secara keuangan dan pulih secara pembangunan gitu ya. Jadi pulih secara keuangan ini adalah seperti ini. Jadi karena terdampak dengan pandemi ya kan, pastinya itu akan membuat para anggota-anggota G20 itu ini namanya ya defisit anggaran, misalkan trade tidak berjalan ya, ekspor impor tidak berjalan, akhirnya itu berhubungan dengan penerimaan negara berupa fiskal itu tidak bertambah gitu. Nah, jadi di sini G20 ini merumuskan untuk bagaimana caranya untuk bisa memperoleh penghasilan bagi negara-negara ya. Jadi masalah fiskal itu menjadi suatu topik yang sangat urgent dalam G20. Lalu juga kemarin itu di deklarasi Riyadh ya di Arab Saudi itu sudah dirumuskan sekitar bantuan untuk penanganan COVID itu sekitar 7 triliun dolar ya. Jadi itu menjadi dana yang hasil dari inisiasi dari G20 itu untuk bisa recover, untuk bisa exit strategi dari pandemi ini. Nah, itu merupakan salah satu bukti konkret nyata bahwa G20 ini sangat berperan dalam pemulihan pandemi ya di saat ini. Oke, luar biasa Bapak. Lalu Pak ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau Indonesia itu sudah sangat siap atau siap sekali untuk menjadi presidensi G20 tahun 2022 ini. Nah, yang ingin Linda tanyakan adalah bagaimana Indonesia menjalankan kepemimpinannya dalam G20 ini, Pak? Ya, jadi kita lihat di sini adalah bahwa tentunya Indonesia di sini, kalau pendapat saya pribadi ya, iya, Pak. Jadi tadi ya tantangan dan hambatan itu ada ya, apalagi ditambah dengan konteks sekarang ini adalah perang Ukraina dan Rusia ya kan. Saat itu Indonesia itu ditekan oleh salah satu negara ya, kita lihat nanti teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tidak boleh mengundang Rusia ke dalam forum gitu ya. Tapi di sini Indonesia ya seperti kembali lagi ke dalam
esensi politik luar negeri kita yang sudah dirumuskan oleh para founding father, yaitu ya mendayung di antara dua karang dan politik bebas aktif. Jadi kepemimpinan G20 Indonesia ini adalah merupakan implementasi dari politik bebas aktifnya Indonesia. Jadi Indonesia dalam hal ini adalah dia tidak mau terikat, tidak mau ditekan oleh negara manapun, entah itu negara besar ataupun negara yang tidak besar gitu ya. Akhirnya dia tetap mengundang Rusia, walaupun itu akhirnya mengundang kekecewaan dari berbagai pihak gitu ya. Tapi di sini adalah ya tadi ya tantangan dan kesiapan Indonesia, dan saya lihat di sini adalah pemerintah Indonesia ya itu sudah sangat bisa untuk menghandle itu semua. Lalu juga ada tantangan tentang pembangunan inklusif ya. Jadi di sini adalah Indonesia ada beberapa agenda yang salah satunya adalah tentang ekonomi digital, yang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi digital ini sangat masif ya, apalagi ditandai dengan yang kemarin ya. Salah satu unicorn dari Indonesia ya, GoTo itu sudah IPO, Initial Public Offering atau penawaran saham perdana. Itu menunjukkan bahwa geliat ekonomi digital di Indonesia itu sudah sangat hebat sekali gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana ekonomi digital itu bisa bermanfaat untuk tidak hanya company itu sendiri, tapi bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Nah itulah salah satu agenda yang akan dibawa Indonesia dalam forum G20. Oke, so far Bapak sudah menjelaskan tentang tantangan dan bagaimana kepemimpinan Indonesia dalam G20. Lalu, peluang apa sih Pak yang didapatkan atau benefit apa yang didapatkan Indonesia sebagai presidensi di G20 ini Pak? Ya, jadi peluang ya ketika kita ngomong hubungan internasional itu adalah power ya, pengaruh ya, bagi kalau kita dalam perspektif realis ya. Jadi dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa yang didapatkan adalah pengaruh Indonesia ya, power Indonesia yang bisa menginfluence dan bisa memasukkan agenda-agenda demi kepentingan ya, agenda kepentingan nasional Indonesia dulu yang pertama kali. Tadi lihat di ekonomi digital bahwa Indonesia ini selama ini hanya menjadi market share gitu ya, hanya menjadi pangsa pasar. Nah, kalau bisa sekarang Indonesia itu menjadi playernya gitu, menjadi pemain utama. Nah, jadi agenda-agenda ini ya, karena presidensi ini bisa kita punya hak untuk memasukkan agenda. Nah, itu menjadi bentuk dari pengaruh ya, pengaruh Indonesia dalam G20 ini. Dan dengan presidensi Indonesia ini di era COVID ini menunjukkan bahwa ternyata dalam segala keterbatasan karena pandemi yang melanda kita semua, melanda masyarakat global, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih punya pengaruh dan Indonesia dipercaya untuk bisa memimpin negara-negara besar ya, beserta satu negara organisasi kawasan Uni Eropa tadi, untuk bisa sama-sama kita keluar dari pandemi ini. Nah, jadi Indonesia dalam hal ini adalah benefit yang didapatkan Indonesia adalah pengaruh. Jadi suara Indonesia lebih didengar di dunia internasional. Didengar oleh 80% negara yang mewakili produk domestik atau GDP inti dunia. Seperti itu. Oke Pak, ternyata kita sudah berbincang jauh nih tentang peluang dan tantangan Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2020. Dan untuk itu Pak, kita telah berakhir dari podcast ini, kita telah sampai di akhir, maka dari itu terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Yusa yang telah menyediakan waktunya dan berbagi kepada kita semua, kepada penggiat hubungan internasional. Dan mungkin dari Bapak Yusa sendiri ada closing statement Pak untuk kita semua Pak. Oke, ya, jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia menjadi presidensi di G20 ini adalah merupakan satu hal yang sangat membuat kita bangga. Pertama, kita harus bangga sebagai masyarakat Indonesia bahwa Indonesia ini masih dilihat sebagai negara yang cukup potensial, yang bisa berpengaruh dalam hubungan internasional. Dan ini juga pesan kepada semua pegiat hubungan internasional ya, teman-teman mahasiswa, bahwa tema tentang G20 ini adalah menurut saya adalah tema yang sangat bagus untuk bisa dipelajari lebih mendalam. Dan tentunya nanti dinamika yang terjadi ya, baik saat pelaksanaan dan post pelaksanaan itu menjadi satu hal yang bisa untuk kita teliti lebih dalam, untuk dikaji lebih dalam, dan untuk dibaca lebih dalam bagi pegiat ilmu hubungan internasional di Universitas Sriwijaya. Oke, penonton kita tidak hanya dari Universitas Sriwijaya Pak, pegiat hubungan internasional di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yusa atas penjelasannya bahwa Indonesia juga punya peluang yang besar sebagai presidensi G20 ini. Dan juga penggiat hubungan internasional sekalian, kita telah mendengarkan narasumber kita yang bercerita tentang
peluang dan juga tantangan Indonesia sebagai presidensi G20 ini, bahwa di masa COVID-19 ini banyak sekali tantangan Indonesia dalam menghadapinya, tetapi jalan kepemimpinan Indonesia juga selalu siap untuk menghadapinya. Jadi Indonesia telah dikatakan Pak Yusa tadi sangat siap menjadi presidensi ini, dan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Indonesia. Maka dari itu berakhirlah podcast kita pada hari ini, Bapak. Ya. Terima kasih kepada penggiat hubungan internasional telah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Maka dari itu, terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Yusa telah menyediakan waktunya dan berbagi kepada penggiat hubungan internasional sekalian. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Yusa? Oke, ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lab Hubungan Internasional untuk kesempatan bagi saya di sini untuk bisa berbagi sedikit pemahaman, sedikit wawasan yang pastinya semoga ini bermanfaat bagi pegiat ilmu hubungan internasional, ya, dan itu khususnya ya, dan pada umumnya adalah bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih. Oke, luar biasa Bapak. Para penggiat hubungan internasional, jika kalian tertarik atau ingin mengikuti lebih lanjut tentang pola HI ini, maka kalian dapat stay tune di Instagram Lab HI Unsri atau juga di Spotify Pola HI dan channel YouTube Lab HI Visip Unsri. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share juga ya teman-teman. Baiklah, saya Linda Septiani Subianto, pamit undur diri dan see you.